dari seorang reseller yang sudah bergabung semenjak tahun 2003 saat jadi mahasiswa di perguruan tinggi di Surabaya. Dan saat ini berarti udah 18 tahun di bisnis ini dan telah mencapai peringkat tertinggi di perusahaan ini, yaitu Royal Crown Star Director. Berbagai reward, cash bonus, traveling sudah beliau dapatkan. Jadi kesempatan baik sekali ini untuk mempelajari sesuatu dari beliau pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama kepada Royal Crown Star Director, Bapak Dwi Cahyadi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat malam semua. Salam hebat luar biasa ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyadi dan hari ini sangat senang sekali saya diundang oleh komunitas Yes untuk sharing ya. Ya, mungkin Anda yang bertanya apakah saya lagi di tempat yang sama dengan Pak Marlon Mondong karena background saya sama ya, kan kebetulan aja background kita sama ya dengan pembicara tadi Pak Marlon Mondong. Tapi sangat senang ya hari ini teman-teman semua, uh, saya tadi lihat ada yang dari Kuala Lumpur, ada yang dari Taiwan, Jayapura, Merauke, Medan. Wow, seluruh Indonesia bahkan mancanegara ya hadir di sini untuk sama-sama kita belajar ya dari mentor kita juga Bapak Chandra Putra Negara setelah ini nanti. Saya memang seperti tadi udah disampaikan oleh host ya, saya bergabung di tahun 2003, itu tepatnya di bulan Juni ya. Jadi pertengahan bulan ini saya tepat 18 tahun di usaha KK Indonesia, menjadi reseller ya. Reseller itu ngapain sih ya? Namanya reseller yaitu resell. Resell itu kita menjual kembali. Jadi kita membeli dari perusahaan, kemudian kita menjual kembali dan itu ada untungnya untuk kita. Nah, saya udah 18 tahun, kenapa bisa bertahan 18 tahun? Karena yang pertama adalah perusahaannya jelas, ya. Kemudian komitmen perusahaan itu sangat-sangat jelas. Saya kenal dengan foundernya, saya kenal dengan top-top leader, saya kenal dengan manajemen. Semua kita seperti satu keluarga besar, ya. Dan terutama kita memiliki mentor, tim bisnis yang sama-sama mempunyai satu visi, yaitu menciptakan 1% penduduk Indonesia menjadi seorang pengusaha. Ya. Nah, visi ini pun kita jalankan di komunitas Yes, ya, terutama di Pak Chandra dengan Success Before 30-nya, bagaimana masyarakat Indonesia yang usianya itu di bawah 30 tahun udah bisa sukses, ya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Chandra Putra Negara membuat komunitas ini, Success Before 30, ya. Saat itu saya bertemu dengan beliau itu masih kuliah ya, sekitar usia 18-19 tahun ya, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti beliau, belajar dengan beliau, bagaimana sih menjadi reseller yang sukses itu. Tak terasa udah kurang lebih 18 tahun ya saya belajar terus ya, karena namanya belajar itu kita tidak ada kata cukupnya, terus dan terus ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya saya sambil sharing ya, bagaimana sih kita membangun bisnis. Kebetulan topik ini cukup hot ya, karena kemarin instastory-nya Pak Chandra itu cukup menarik, banyak yang akhirnya bertanya juga ya. Jadi membangun bisnis itu sebenarnya kalau boleh kita pikirkan saat ini ya, itu dibagi menjadi dua bagian besar aja ya, yaitu kita bangun bisnis dari nol atau saat ini yang lebih dikenal dengan nama startup ya. Jadi kita membangun sebuah startup, kita mempunyai satu ide, kemudian kita mengumpulkan beberapa orang teman untuk sama-sama yang sevisi membangun sebuah bisnis ini. Nah, membangun bisnis startup ini tidak mudah juga ya. Memang kalau kita lihat hari ini Anda mendengar unicorn atau dekakorn ya, seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka dan sebagainya, yang mereka mempunyai satu valuasi itu katanya di atas $1 miliar US ya. Makanya disebut sebagai unicorn. Nah, bisnis ini itu prosesnya untuk mencapai tahap itu sangat rumit dan tidak semua orang mempunyai satu kesempatan untuk
membangun bisnis startup yang akhirnya nanti bisa skala nasional atau bahkan skala Anda menguasai kota Anda sendiri, ya. Karena pertama adalah Anda butuh modal yang cukup besar. Anda mengurus perizinan. Mengurus perizinan mulai dari perizinan perusahaan Anda sendiri, kemudian perizinan produk, dan Anda membuat produk. Ya, mungkin kalau Anda mempunyai ide produknya berupa aplikasi misalnya, yes, aplikasi itu nggak ada fisiknya, tapi juga butuh biaya yang sangat besar untuk riset and development. Itu biayanya sangat besar untuk Anda membayar para ahli di bidang itu, ya. Kemudian Anda butuh ekspansi uh, bisnis Anda untuk valuasinya bisa semakin besar. Kapan untungnya kalau Anda membangun startup? Biasanya ini startup atau Anda bangun bisnis ini di awal itu Anda perlu investasi biaya yang sangat tinggi untuk istilahnya bahasa kerennya sekarang bakar duit, ya, untuk ngasih promosi, untuk kasih daya tarik kepada konsumen melihat bisnis Anda. Jadi itu konsepnya adalah Anda bakar duit dulu, ya. Nanti pada saat perusahaan Anda sudah go public, Anda valuasi bisnisnya sudah naik dan Anda bisa exit di bursa saham. Ini yang contohnya seperti yang lagi tren yaitu Gojek dan Tokopedia. Mereka startup dan mereka permodalan yang sangat besar sekali dari seluruh dunia. Dan ini rencananya mereka akan exit. Ya, exitnya itu maksudnya pemodal-pemodal ini mengambil keuntungannya, yaitu saat dijual kembali di bursa saham. Ya, mereka mendapatkan keuntungan. Nah, ada bisnis lain yang mana kalau kita dan saya waktu itu menjadi seorang mahasiswa, saya nggak punya modal. Saya nggak punya channel untuk membuat perizinan perusahaan-perusahaan skala besar, ya, atau saya nggak punya skill di bidang keuangan, di bidang pemasaran, saya masih mahasiswa. Nah, solusinya gimana? Ya, kita berpartner aja, kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, ya, dan contohnya, ya, kalau misalnya kita bekerja sama dengan perusahaan besar, kita harus memilih perusahaan yang tepat, karena tidak semua perusahaan mau bekerja sama dengan kita, benar nggak? Ya, contoh, misalnya kita pengen bekerja sama dengan perusahaan besar seperti, katakan, seperti Telkom, ya. Apakah Telkom mau bekerja sama dengan kita, misalnya kita menjadi reseller dia, atau kita menjadi salah satu agen dia, dan sebagainya? Belum tentu, tidak semua perusahaan besar membuka peluang untuk kerjasama. Ya, mungkin Anda berpikir Anda mau bekerja sama dengan Gojek. Ya, mungkin Anda bisa bekerja sama dengan Gojek sebagai perusahaan besar unicorn, tapi sebagai apa? Saat ini yang mungkin dibuka kerjasamanya Anda sebagai driver, mitra driver, ya, yaitu ojek online atau driver online, taksi online, ya. Atau Anda menjadi merchant GoFood-nya, ya. Anda punya skill untuk memasak misalnya, dan Anda mendaftarkan merchant Anda ke Gojek, yaitu di GoFood-nya. Nah, tetapi semua itu apakah ada kesempatan kita untuk sukses, ada peluang kita untuk kita bisa sukses mencapai satu target yang kita inginkan, ya. Jadi kita harus memilih perusahaan yang tepat untuk bekerja sama, ya. Nah, ngomong-ngomong hari ini lagi heboh juga ya, lagi heboh kalau mungkin teman-teman ada yang mengamati sosmed, ya, mengamati berita-berita hari ini lagi heboh adanya kolaborasi antara McDonald dengan BTS, ya. Ada yang udah beli paket BTS meal-nya, ya. Jadi McDonald bekerja sama dengan BTS untuk repackaging, ya. Mungkin saya bisa bilang salah satu paket panasnya dia, ya, yaitu isinya nugget, kentang goreng, Coca-Cola, ya, dengan dua macam cocolannya itu, ya. Hanya di printing dengan warna ungu dengan tulisan BTS. Hasilnya apa? Hari ini gerai McDonald seluruh Indonesia itu sold out, diserbu oleh BTS Army yang pengen beli BTS meal. Padahal
juga udah pernah makan nuggetnya, udah pernah makan kentangnya, tetapi karena ada labelnya. Ya. Jadi sekarang itu zamannya adalah zaman kolaborasi. Anda jangan fight sendiri untuk bangun sendiri, besarkan produk, iklan sendiri, semua diurus sendiri. McDonald pun ya berkolaborasi dengan brand besar. Brand besar yaitu contohnya BTS. Ya. Dengan dia berkolaborasi, mereka akan sama-sama besar. Nah, hari ini adalah satu kesempatan Anda berkolaborasi dengan KK Indonesia, ya, dengan komunitas Yes, Anda berkolaborasi dengan Success Before 30, ya, dan kita hanya perlu menjadi resellernya. Ini kita sudah dipermudah, ya. Kita nggak perlu memikirkan perizinannya, kita nggak perlu memikirkan bagaimana produknya ini nanti ngurus BPOM-nya, kemudian komposisi produknya, kemasan produk, paten produk, ya. Kemudian Anda membuat video produknya, Anda riset dengan tim ahlinya bagaimana, ya, semua udah disediakan. Kemudian Anda kalau misalnya mau ekspansi ke kota-kota lain, ya, karena hari ini kalau Anda hari ini bisnis perdagangan, rasanya kalau hanya di satu kota, peluang Anda akan berbeda dengan kalau Anda bisa ke seluruh kota di Indonesia. Bagaimana Anda menyiapkan stok point atau gudang-gudang yang ada di kota-kota besar lainnya. Nah, disinilah Anda bekerja sama dengan KK Indonesia, itu udah disiapkan semuanya, baik itu produk, gudang, kemudian sistem, ya, sistem web base dan aplikasi yang ada di handphone maupun di website, ya. Kemudian kalau kita hari ini punya toko, kadang-kadang kan kita juga dipusingkan dengan namanya stok yang mau expired, ya. Nah, kalau kita hari ini berada di dalam usaha ini, itu biar perusahaan yang mikirkan. Kita nggak usah pusing masalah stok yang expired. Yang paling penting kita hari ini mulai menjadi dropshipper aja. Perusahaan ada yang beli, kita orderkan di KK, kirim, dan sebagainya. Kita mengambil margin keuntungannya saja. Ya, di situ kita udah sangat-sangat untung sekali, apalagi kalau Anda membangun tim reseller Anda sendiri nantinya. Nah, bagaimana membangunnya? Itu nanti ada tim mentor yang akan mengajarkan kepada kita, ya. Kemudian Anda juga nggak perlu pusing menggaji karyawan. Anda nggak didemo oleh serikat buruh, ya. Semua itu udah diurus oleh perusahaan. Coba Anda bayangkan, bulan Mei, bulan kemarin nih, kalau Anda punya satu perusahaan, Anda sangat bingung bagaimana Anda harus menyiapkan gaji dan Anda menyiapkan THR. Saya nggak bisa membayangkan kalau hari ini saya sebagai pimpinan perusahaan dan saya harus menggaji karyawan dan ini. Padahal omset saya terkena pandemi, kemudian saya juga baru mulai membangun usaha terkena pandemi. Ya, itu bisa Anda bayangkan bagaimana pusingnya itu, ya. Kemudian Anda bagaimana kalau Anda membangun tim reseller? Bagaimana Anda menghitung keuntungan untuk reseller-reseller Anda? Semua udah dihitung oleh perusahaan KK, ya. Jadi Anda hanya bergabung dengan KK Indonesia, komunitas Yes, dan didukung oleh Success Before 30, semua udah disediakan. Tim support juga udah disediakan, tinggal dijalankan aja, ya. Kalau ada yang nggak ngerti, ya Anda tinggal konsultasi dengan mentor bisnis Anda. Bayangkan kalau Anda hari ini buka usaha sendiri, mau konsul bisnis, harus bayar konsultan bisnis. Dengan biaya mungkin per jam sekitar sekian juta. Ya, Anda bayangkan, mau konsultasi aja Anda harus bayar sekian juta kalau Anda buka usaha dan Anda uh, ingin mengembangkan usaha Anda menyewa sebuah konsultan bisnis. Di komunitas Yes, terutama di Success Before 30, saya anytime saya chat dengan mentor saya, Pak Chandra Putra Negara, beliau dengan senang hati membantu kesulitan saya, kita bertukar pikiran, kemudian kita sama-sama mencari solusi. Sama juga Anda dengan mentor bisnis Anda, mereka akan dengan senang hati untuk sama-sama mencari solusi, mengembangkan bisnis Anda juga, ya.
Jadi, kenapa kok Anda harus mulai hari ini? Satu, pesan saya terakhir ya, karena pandangan orang terhadap bisnis direct selling juga semakin baik, terutama food supplement, apalagi di masa pandemi ini ya. Kita udah pandemi 1,5 tahun, ya pandemi ini semua orang fokus untuk meningkatkan imun, ya, bagaimana kuat, ya. Kita tahu hari ini saya dengar ada beberapa kota yang udah mulai di lockdown, ya. Ada beberapa juga yang sangat riskan, zona merah dan sebagainya. Pandemi apakah semakin reda? Saya juga nggak yakin semakin reda, tetapi satu hal yang pasti adalah bisnis food supplement akan semakin besar, ya. Dan pandangan orang itu juga berbeda, karena pandangan orang akan berubah. Nah, ini saya kasih satu contoh tentang, contohnya nih, ya, pandangan orang tentang orang bertato. Ya, tahu ya, tato ya. Dulu kalau kita, saya ingat kalau saya masih, kecil, saya lihat orang yang bertato jalan di, depan rumah saya udah ketakutan. Mungkin dia adalah, preman, mungkin dia adalah orang yang baru keluar dari penjara, ya, mungkin dia adalah, orang jahat, atau dia pengedar narkoba, atau apa. Kita berpikir negatif, ya. Tetapi saat ini kita melihat orang yang bertato, itu udah, kacamatanya udah berbeda, ya, sebagai art atau sebagai, seni, ya. Karena semakin banyak public figure yang bertato, akhirnya asumsi, persepsi, pandangan masyarakat terhadap orang yang bertato pun berubah. Nah, produk keke, bisnis keke itu juga semakin banyak public figure yang menggunakan produknya, mempromosikan produknya, kemudian juga, hari ini seperti public figure juga banyak yang collab dengan Success Before 30 kita. Ya, jadi ini adalah saat yang paling tepat untuk Anda memulai bisnis ini, serius terhadap bisnis ini, mengambil satu keputusan untuk sukses di dalam bisnis keke. Ya, jadi itu saja sharing saya pada malam hari ini. Saya kembalikan ke host kita yang luar biasa, Bapak Joshua, dan kita akan sama-sama belajar dari mentor kita, Bapak Chandra Putranegara setelah ini.